Perang Dunia Pertama, konflik yang begitu besar hingga melanda seluruh benua, tidak terjadi dalam semalam. Eropa pada awal abad ke-20 adalah kotak api yang dipenuhi ketegangan yang membara. Nasionalisme, kekuatan besar yang memicu persaingan dan aspirasi untuk kemerdekaan, mencengkram banyak negara. Ambisi imperial dengan negara-negara yang bersaing untuk mendapatkan koloni dan dominasi global semakin memperburuk ketegangan ini. Aliansi yang saling terkait, jaringan perjanjian yang kompleks yang dimaksudkan untuk mencegah agresi, ironisnya justru menjadi panggung untuk perang kontinental. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austro-Hungaria pada tanggal 28 Juni 1914, terbukti menjadi percikan api yang menyulut tong bubuk. Austria-Hungaria yang menyalahkan Serbia atas pembunuhan tersebut, mengeluarkan ultimatum dengan tuntutan yang keras. Ketika Serbia gagal memenuhi semua tuntutan, Austria-Hungaria mendeklarasikan perang, memicu reaksi berantai di seluruh Eropa. Jerman, yang terikat oleh aliansinya dengan Austria-Hungaria, mendeklarasikan perang terhadap Rusia, pelindung Serbia. Jerman mengikuti rencana Schlieffen-nya juga mendeklarasikan perang terhadap Prancis, sekutu Rusia. Invasi Jerman ke Belgia yang netral untuk mencai Prancis membawa Inggris Raya ke dalam perang, menghormati kewajiban perjanjiannya untuk melindungi netralitas Belgia. Beijing, ketua di Pasitu Eropa dan Jurik Samvdas Mijubas Friwamjing Glembing Semaand. Eropa mendapati dirinya terbagi menjadi dua aliansi utama, Blok Sentral dan Blok Sekutu. Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman membentuk inti dari Blok Sentral. Blok Sekutu awalnya terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris Raya. Italia bergabung dengan Blok Sekutu pada tahun 1919, tergiur oleh janji-janji keuntungan teritorial. Amerika Serikat awalnya netral memasuki perang di pihak Sekutu pada tahun 1917, dengan alasan perang kapal selam tak terbatas Jerman sebagai faktor kunci. Bulan-bulan awal perang menunjukkan kemajuan cepat Jerman melalui Belgia dan masuk ke Prancis. Namun, pertempuran Marne menandai titik balik. Pasukan Prancis dan Inggris menghentikan laju Jerman, menghancurkan harapan Jerman untuk kemenangan cepat di barat. Perang di front barat berubah menjadi jalan buntu yang melelahkan, sehingga dengan perang parit. Dividing menuliskan konflik ke sewol fighting remnant. Front barat, yang membentang ratusan mil melintasi timur laut Prancis dan Belgia, identik dengan kengerian perang parit. Tentara di kedua belah pihak mengalami kondisi yang mengerikan di parit-parit berlumpur yang penuh tikus ini. Kehidupan di parit adalah pertempuran terus-menerus melawan penyakit, kebosanan, dan ancaman tembakan artileri musuh yang selalu ada. Pertempuran besar yang seringkali berlangsung selama berminggu-minggu dan menelan korban ratusan ribu jiwa, menghasilkan keuntungan teritorial yang minim. Pertempuran Verdun yang berlangsung selama 10 bulan yang melelahkan pada 1919 melambangkan kebrutalan perang parit. Pertempuran Somme yang diluncurkan oleh Inggris pada bulan Juli 1919 menjadi terkenal karena korban jiwa yang mengejutkan pada hari pertama saja. Perang Dunia I menyaksikan munculnya teknologi baru yang merevolusi peperangan. Senapan mesin yang mampu menembakkan ratusan peluru per menit mengubah medan perang, membuat serangan langsung sangat mahal dalam hal nyawa manusia. Artileri dengan jangkauan dan daya tembaknya yang meningkat menghujani parit musuh dan konsentrasi pasukan. Gas beracun yang pertama kali digunakan oleh Jerman pada tahun 1919 memperkenalkan elemen baru yang menakutkan dalam peperangan. Gas klorin, gas mustard, dan senjata kimia lainnya menimbulkan kematian yang menyiksa dan menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Tank, kendaraan lapis baja yang dirancang untuk menembus garis musuh, memulai debutnya di medan perang. Pesawat terbang yang awalnya digunakan untuk pengintaian berkembang menjadi senjata perang, terlibat dalam pertempuran udara dan melakukan serangan bom. Bagian 5 melampaui parit, kampanye di medan perang lain. Sementara front barat tetap menjadi titik fokus perang, konflik berkecamuk di medan perang lain di seluruh Eropa dan sekitarnya. Front timur, yang membentang dari Laut Baltik hingga Laut Hitam, menyaksikan pertempuran besar-besaran antara pasukan Jerman dan Austro-Hungaria melawan tentara Rusia.
Jarak yang jauh dan kondisi front timur yang keras menghasilkan gaya peperangan yang lebih cair, tetapi korbannya tidak kalah mengerikan. Perang juga meluas ke Timur Tengah, di mana Kekaisaran Ottoman yang bersekutu dengan Blok Sentral berperang melawan pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru dalam kampanye Gallipoli. Kampanye Gallipoli, kegagalan yang merugikan bagi sekutu, memiliki dampak yang mendalam pada identitas nasional Australia dan Selandia Baru. Bagian 6. Biaya manusia, nyawa yang hilang dan kehidupan yang berubah selamanya. Perang Dunia Pertama menuntut korban jiwa manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan tentara tewas di medan perang atau menyerah pada luka-luka mereka, penyakit atau kesulitan perang. Dampak perang meluas jauh melampaui parit. Warga sipil yang terjebak dalam baku tembak atau menjadi sasaran pendudukan mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Kekurangan makanan, wabah penyakit, dan hancurnya tatanan sosial menjadi kenyataan pahit kehidupan selama masa perang. Perempuan yang mengemban peran baru dalam masyarakat, turun tangan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh laki-laki yang telah pergi berperang. Mereka bekerja di pabrik-pabrik, memproduksi amunisi dan bahan perang lainnya, dan bertugas sebagai perawat, merawat yang terluka di garis depan dan di rumah. Dampak perang pada gerakan hak pilih perempuan terbukti signifikan. Bila position dalam perang, memperkuat argumen untuk hak mereka untuk memilih. Bagian 7, 19 tahun terakhir dan gencatan senjata. Tahun 1915 dimulai dengan serangan Jerman yang diperbarui di front barat. Pasukan Jerman yang didukung oleh pasukan yang dibebaskan dari front timur setelah Rusia menarik diri dari perang, memperoleh keuntungan yang signifikan pada musim semi tahun 1918. Kedudukan mulai berbalik menguntungkan sekutu pada musim panas tahun 1918. Kedatangan pasukan Amerika yang segar dan bersemangat untuk terlibat dalam pertempuran memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk upaya perang sekutu. Serangkaian kemenangan sekutu, ditambah dengan sumber daya yang semakin menipis dan moral yang menurun di antara blok sentral, menyebabkan runtuhnya sekutu-sekutu Jerman. Austria-Hongaria, yang menghadapi kerusuhan internal dan kekalahan militer, menandatangani gencatan senjata dengan sekutu pada awal November 1919. Jerman, yang menghadapi kekalahan yang sudah di depan mata dan revolusi internal, menandatangani gencatan senjata dengan sekutu pada tanggal November 1919. Gencatan senjata tersebut mengakhiri pertempuran, tetapi dunia selamanya diubah oleh konflik tersebut. Bagian 8. Akibatnya, dunia yang ditata ulang. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 secara resmi mengakhiri perang. Namun, perjanjian itu menabur benih untuk konflik di masa depan. Jerman yang disalahkan atas perang tersebut dipaksa untuk menerima pembayaran reparasi yang berat dan konsesi teritorial. Kekaisaran Austro-Hongaria, Rusia, dan Ottoman dibubarkan, digantikan oleh negara-negara baru dengan identitas dan aspirasi nasional mereka sendiri. Liga Bangsa-Bangsa, gagasan Presiden S. Woodrow Wilson, didirikan dengan tujuan mencegah perang di masa depan. Namun, Liga Bangsa-Bangsa terbukti tidak efektif dalam menangani akar penyebab konflik internasional. Dunia yang terguncang oleh kehancuran perang berjuang untuk membangun kembali. Pandemi flu Spanyol yang muncul pada bulan-bulan terakhir perang melanda seluruh dunia, pembelian imiwaj dan menois kutifkan betutusis. Bagian 9. Warisan abadi, pelajaran dari perang besar. Perang Dunia Pertama yang sering disebut sebagai perang besar atau perang untuk mengakhiri semua perang memiliki dampak yang mendalam dan abadi pada abad ke-20. Perang tersebut menghancurkan ilusi superioritas Eropa, merusak struktur sosial tradisional, dan mengantarkan era ketidakpastian dan kecemasan. Warisan perang terus membentuk pemahaman kita tentang konflik, diplomasi, dan kondisi manusia. Namun, pelajaran dari Perang Dunia Pertama tidak hanya terbatas pada masa lalu. Pentingnya diplomasi, perlunya kerjasama internasional, dan konsekuensi yang menghancurkan dari nasionalisme yang tidak terkendali tetap relevan saat ini, seperti seabad yang lalu. Saat kita memperingati 100 tahun Perang Dunia Pertama, marilah kita mengingat pengorbanan yang telah dilakukan, pelajaran yang telah dipetik, dan harapan abadi untuk masa depan yang lebih damai.